Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Kiki Petualang kembali lagi teman-teman. Kita akan seperti biasa berburu lagi teman-teman. Nah, kita akan berburu apa? Tentu saja selanjutnya teman-teman, jangan di-skip. Nah, tonton keseruannya juga ya teman-teman. Jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih atas 1000 subscribernya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Penonton-penonton setia dan penonton-penonton baru, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, langsung aja kita cekidot ya teman-teman. Mantap. Nah, oke teman-teman, kita berjalan. Kali ini cuacanya mendung teman-teman, mendung sekali. Tapi ini bukan penghalang kita ya teman-teman. Dan ini saya menemukan sisik ular. Baru melangkah, baru saja mulai menemukan sisik ular. Mungkin ini adalah sisik ular koros ya, atau pitakoros, ular pucuk. Tuh, seperti ini, sisik ular koros atau ular pucuk ya. Kita lanjut ke depan. Biasanya ya di petualang saya pribadi nggak jauh-jauh nyari hewan di sekitar lingkungan rumah atau desa saya sendiri, karena di sini banyak hewan, dari mulai garangan, biawak, ular, burung, dan dinosaurus teman. Mantap. Nah, seperti biasa kita mencari hewan di sekitar sini, karena di sini itu kebun ya, kebun mangga. Jadi jarang juga orang kesini teman. Dulu kita itu melepaskan macan hutan ya, atau kucing hutan di sini teman, di depan situ, biar alam kita terjaga dan tetap lestari. Nah, biasanya itu di sini saya menemukan ular koros teman-teman. Yang tadi tuh sisik ular koros. Biasanya di sini banyak, dari kecil, ukuran sedang maupun yang besar. Nah, ini nih. Jadi di sini lagi musim mangga, buah mangga. Nah, kenapa di sini banyak buah mangga? Karena itu adalah ciri khas dari Indramayu, teman-teman. Indramayu penuh mangga. Mangganya enak-enak sekali dan manis-manis sekali, teman-teman. Bermacam-macam jenis buah mangga. Mantap. Bismillah. Kita lanjut ke depan. Nah, oke teman-teman, jadi di dalam kita belum sempat ke dalam ya teman-teman. Dulu saja kita pernah masuk ke dalam sini, karena ya lumayan juga itu tuh jalannya hampir tertutup. Di dalam situ banyak sekali hewan teman-teman. Saya mau coba. Bismillah saja ya teman-teman. Mantap. Nah, kali ini Kiki Petualang sendirian, tidak ditemani oleh teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa. Saya khawatir ada ular-ular yang berbisa, yang hampir warnanya dengan ranting pohon atau dedaunan, yang hampir tidak terlihat. Saya khawatir yang seperti itu. Nah, biasanya di sini juga itu banyak salva, Varandus salvator, atau biawak air teman. Tuh, situ juga ada jalan. Rupanya ini ada orang yang membuat jalur ini teman. Karena di sini itu jarang sekali terjamah oleh manusia. Masya Allah.
Bismillah. Cuacanya mendung. Walaupun cuaca mendung tidak menjadi hambatan untuk gigi petualang. Mantap. Kita lanjut ke depan teman-teman. Susah sekali mau ke depan situ, susah sekali teman-teman. Karena jalurnya sangat sulit sekali. Di sini juga ada rumah pohon. Mungkin untuk orang-orang yang berburu teman-teman. Jadi di sini itu pasang bikin rumah pohon. Dan biasanya di dalam situ tuh ada jeratan untuk Varandus salvator atau biawak air. Biasanya orang itu memasang jerat di semak-semak belukar seperti ini. Karena disinilah tempat hewan seperti kucing hutan, seperti garangan, dan juga biawak atau Varandus salvator. Oke teman-teman, jadi waktu ini menunjukkan waktu sudah sore ya teman-teman. Kemungkinan banyak sekali hewan-hewan yang kita temukan. Kita kembali, saya khawatir ada ular yang sulit untuk saya lihat. Apalagi ularnya ular viper atau venom, ular yang berbisa atau yang beracun. Saya khawatir. Ya Allah. Masya Allah teman-teman, ada ular keluar dari semak-semak teman-teman. Bismillah. Pas banget. Apa kata saya benar? Ularnya keluar dari semak-semak. Nampaknya ini ular kobra atau Naja sabutatrik, ular berbisa tertinggi teman-teman. Kita harus hati-hati. Bismillah. Ini sulit sekali. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh dia pup juga teman-teman, dia mengeluarkan kotorannya karena dia stres. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Jadi sekali lagi, jangan tiru adegan ini karena adegan ini cukup berbahaya sekali teman-teman. Kemungkinan ini panjangnya 30 cm. Ya, 30 cm benar. Dan ular-ular yang seperti ini, ular kobra berukuran ini kecil, bisanya itu cukup lumayan berbahaya sekali dibandingkan ular kobra yang lebih besar. Dan saya khawatir juga di belakang saya muncul ular lagi, karena tadi juga muncul di semak-semak, di kalau bahasa Indramanya mah di telak-telak seperti ini nih, di selip-selipan tanah yang retak. Nah, ular kobra itu aktif pada malam hari. Terkadang muncul juga di siang hari. Jam 12 zuhur, jam sore juga setelah asar atau hampir maghrib teman-teman. Dia terkadang muncul untuk mencari makan atau berjemur. Masya Allah. Dia menyerang teman-teman. Jadi sekali lagi jangan tiru adegan ini karena adegan ini cukup berbahaya sekali. Tuh. Jadi seperti inilah ular kobra teman-teman. Masya Allah. Tuh. Kalau dia terusik atau terancam, jadi akan melebar ya teman-teman di lehernya. Tuh. Makanya ular kobra ini disebut dengan ular centong. Nah, apa sih bisa ular kobra ini? Nah, ada beberapa jenis bisa ular. Yang pertama neurotoksin, hemotoksin, kardiotoksin, sitotoksin, dan miotoksin. Komponen bisa ular dapat dikelompokkan berdasarkan berat molekulnya. Nah, sedangkan ular kobra ini mempunyai dua jenis bisa, hemotoksin dan neurotoksin. Nah, yang paling berbahaya itu bisa apa sih? Coba tebak. Nah, jadi yang paling berbahaya itu, yang paling cepat penyebarannya itu adalah
jenis bisa neurotoxin. Terkadang ular kobra itu menyemprotkan bisanya melebihi dari panjang tubuhnya ya teman, bisa mencapai 2 meter maksimal seperti itu. Nah, ketika sudah menyemprotkan bisanya, ular kobra itu akan menggigit kita. Itulah jurus pamungkas dari ular kobra. Kalau tidak kena menyemprotkan bisanya, maka dia akan menggigit teman. Jadi cukup hati-hati ya teman bila mana menemukan ular kobra ini. Nah, oke, kita lanjut ke depan ya, biar agak luas pergerakan space saya. Khawatirnya masya Allah ada ular di belakang saya, khawatir karena saya sendirian juga. Bismillah. Semua jenis ular kobra gigitannya dapat berakibat fatal. Sebagian besar spesies memiliki bisa neurotoxin yang kuat, dapat mampu melumpuhkan jaringan saraf, mengakibatkan paralisis, dan mungkin juga memiliki kandungan racun sitotoxin yang menyebabkan pembengkakan dan kegagalan pembekuan darah atau disebut dengan antikoagulan. Nah, jadi untuk para petani atau yang suka mancing, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati, ada ular berbisa, yaitu ular kobra. Banyak sekali jenis-jenis ular yang berbisa, makanya kita itu harus hati-hati. Nah, cara ini untuk pemula sangat berbahaya sekali kalau kita harus langsung pegang seperti ini. Itu sangat fatal sekali teman. Jadi yang kita lakukan adalah ketika menangkap ular ya, jenis apapun ular itu, baik yang berbisa maupun tidak berbisa ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan ranting pohon atau kayu ya, berukuran panjang. Ini masih kecil ya, masih pendek. Nah, kita siapkan kayu ukuran panjang. Nah, terus kalau enggak kayu, kita siapkan sapu ya teman-teman. Nah terus tuh, masya Allah. Nah terus kita itu harus kepit bagian kepalanya seperti ini, tuh ya. Nah, yang kita ambil itu bagian belakang kepala, di sini nih, di bagian leher, bukan bagian di depannya teman-teman, karena sangat berbahaya sekali. Kita ambil bagian belakangnya di sini ya. Nah, oke teman-teman, bila mana ularnya sudah tertangkap, nah jangan sesekali ular itu hadapkan ke arah kita, khususnya ular yang berbisa, yang bisa menyemprotkan racunnya seperti ular kobra ini. Jangan sesekali menghadapkan ke muka kita, karena bisa saja ular itu masih mampu menyemprotkan bisanya. Nah, kita harus tundukkan ke belakang atau ke bawah. Nah, seperti ini tuh. Jadi kita akan rilis lagi teman-teman ular kobra ini. Kasihan banget, dia masih kecil. Mantap. Oke teman-teman, kita rilis ya. Semoga dia terus lestari, tapi jangan menggigit warga ya, ular kobra. Sejatinya ular itu akan lari bila mana bertemu dengan manusia. Dia tidak akan menggigit teman-teman. Nah, kita rilis kembali di sini teman-teman. Mantap. Bismillah. Kasihan. Tuh, sana kamu pergi bebas. Wih, mantap. Tapi ke sana, jangan ke sini. Kamu nggak boleh menggigit warga sini ya. Nah, ush. Nah, oke teman-teman, tempat ini sangat cocok sekali untuk hewan. Nah, di depan kita juga ada sisik ular, koros lagi teman-teman, panjang banget. Oke, sana kamu pergi, kamu bebas, mau kemana aja bebas. Oke teman-teman, jadi ularnya udah ke sana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Mantap.